morning, student. How are you doing today? Great. You must be great. Okay. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Oke. Kita menjalankan protokol kesehatan ya. 3M, ingat pesan mama. Oke, yang pertama, the first, wearing masker. Oke. Second, masih ingat apa? Jaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Oke, kalian melakukannya ya. Pastilah. Gimana tugas-tugas kalian? Apakah sudah mulai dikerjakan? Ingat ya, sebentar lagi kita akan mengadakan PTS atau penilaian tengah semester. Sally menunggu tugas-tugas yang belum kalian kerjakan, segera kumpulkan untuk jadi report ya, buat nanti nilai raport kalian. Oke. Hari ini Sally akan mulai pelajaran kita continue ya dari yang pelajaran kemarin, tapi still the same title. Okay. Do you remember what is the last lesson? Masih ingat nggak pelajaran kemarin apa ya? Okay, good. Information of report text. Okay. This is the third section atau part 3 ya. Yang kemarin part 2. Miss Ellie juga menampilkan video ya. Oke. Ingat, nanti sebentar lagi saya akan berikan kalian PPT dan video. Harap kalian baca dan tonton. Oke. Dimengerti. Oke. Saya membuka ruang tanya jawab bagi siswa yang mengalami kesulitan. Saya tahu kalian mungkin kesulitan sekali dalam mengerti dan coba untuk membuat tugas atau teks exercise dari Miss Ellie ya. Saya menunggu pertanyaan-pertanyaan kalian langsung ke WA Miss Ellie ya. Jangan takut, jangan ragu ya, karena ini juga untuk kepentingan kalian. Miss Ellie nggak bosan-bosannya mengingatkan, segera kerjakan. Bukan hanya pelajaran Miss Ellie, tapi juga pelajaran dari yang studi lain ya. Karena hanya dari situ kami bisa menilai keterampilan kalian di samping sikap ya, dan dari kehadiran juga pada waktu Zoom ya, Zoom live gitu ya, yang dilakukan sebulan sekali. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, let's pray together. Oke, Sally dari sini pimpin kalian. Posisikan diri kalian, kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Oke, finish. Oke, dalam doa kita minta Tuhan memberkati kita dalam pelajaran, siswa semakin pintar dan rajin. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke materi kita. Oke, saya akan memberikan beberapa slides. Saya kasih agak banyak. Oke, karena nanti saya akan discuss more detail about information of report text in this section. Okay, more attention please. Okay. English lesson for grade 9 grade, text information report part 3 with me, Miss Ellie. Okay, this is title, our title. Okay, kalian bisa open your book, you can open your book. Okay, according to the title, the text information of the report. Okay, basic competence of our material today. Oke, untuk kategori pengetahuan, I read for you. 3.9 menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks faktual report dengan menyatakan dan menanyakan tentang teks ilmiah faktual tentang orang, binatang, benda, gejala dan peristiwa dalam alam dan sosial pendek dan sederhana
sesuai dengan konteks pembelajaran di pelajaran lain di kelas 9. Ini untuk pengetahuannya ya. Kalian lihat kata kerja operasionalnya, using menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan untuk melaksanakan fungsi sosial teks secara faktual mengenai report. Jadi other untuk keterampilannya 4.10 menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan atau tindakan kegiatan kejadian dilakukan atau terjadi rutin maupun tidak rutin atau menjadi kebenaran umum di waktu lampau dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Kenapa sih Miss selalu kita baca kembali ulang untuk KD dalam pembelajaran kita atau pelajaran yang lain, karena ini sebagai batasan ya, acuan untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran. Jadi setiap materi kan berbeda-beda ya. Oke, ini adalah potensinya. Diharapkan siswa mampu. Oke, jadi perhatikan setiap kalimat yang ada di kompetensi. Jadi jangan sambil lalu, simak apa sih isinya. Oke. Social function of report text. Apa sih fungsi sosial dari report text? Okay, this is to present information about something generally to the reader. In Indonesia, teks yang memiliki tujuan untuk memberikan atau menyajikan informasi kepada pembaca mengenai objek dari teks ini sendiri secara umum. Okay, generally is. Okay, jadi text information, report text adalah memberikan atau menyajikan informasi secara umum. Okay, jadi berbeda dengan deskriptif. The characteristic of report text. Okay, remember, there are three. Many ya, tapi Miss Eli singkat ya. This is top poinnya ya. Judul teks terlihat lebih umum, berisi fakta-fakta ilmiah dan memakai istilah-istilah alamiah. Okay, using simple present tense. Okay, nanti kita kupas lagi di dalam. Saya akan jelaskan satu persatu. Okay. Apa saja sih dengan strukturnya. Generic structure of report text, there are two big ya. Dua yang terbesar, yaitu di dalam teksnya, di bagian awal, adalah namanya general classification, atau klasifikasi umum, atau khusus, umum ya, sorry. The other, deskripsi, atau description. General classification, paragraf pembuka ini berisi penjabaran umum suatu hal yang ingin kamu ceritakan. Bagian ini berisi tentang berbagai informasi-informasi umum yang berdasar pada sebuah hasil pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, baik tentang fenomena alam, hewan, binatang, tumbuhan, dan lainnya. Berbeda dengan deskriptif teks, report teks memaparkan berbagai informasi yang umum. Ya, pasti sudah more clear ya. Karena this is part 3. Just review Miss Eli ya untuk definition of general classification ya. Okay. Description pada bagian ini akan mendeskripsikan lebih jauh dan detail berbagai hasil-hasil dari penelitian tersebut secara terperinci. Oke, jadi di dalamnya ada detailnya dari informasinya. Bagian description memberikan gambaran fenomena atau situasi yang terjadi baik bagian-bagiannya, sifat, kebiasaan maupun tingkah lakunya. Intinya, bagian ini menjabarkan klasifikasi yang disajikan secara ilmiah, sehingga hal yang perlu diingat adalah bahwa report teks bukan teks biasa, tetapi faktual ilmiah. Oke, jadi melalui riset ya. Oke, data-datanya juga ilmiah. Oke. Objective learning. Sekarang, Sally kasih batasan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, terapi objective learning. Oke, yang pertama, number 1, melalui kegiatan baca teks tentang bakteri, siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui informasi yang ada dalam teks dengan baik dan benar. Kita baca itu ya. Study that. Second, melalui kegiatan baca tentang bakteri, this is bakteri yang misalnya nulisnya ya. Siswa dapat menentukan jawaban dari pertanyaan benar dan salah melalui informasi yang ada dalam teks dengan baik dan benar. Last, number 3,
atau the third, siswa dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur generik, dan fitur linguistik teks laporan informasi terkait dengan teks kumbang. Jadi there are two texts I will give for you. The first bacteria atau bakteri, the second is beetles atau kumbang. Interesting. Let's study. Sekarang kita masuk pembelajaran ya. Ini aktivitas 1, aktivitas 1. Read the text about bacteria below, then answer the question. Bacalah teks tentang bakteri di bawah ini, kemudian jawablah pertanyaan. Look the picture, analyze the picture. Ini adalah bakteri ya. Jadi seperti virus, tapi levelnya sudah di atas virus. Ingat pelajaran IPA ya, remember ya, science. Mungkin yang pertama, misalnya juga agak lupa ya. Yang level terendahnya virus. And then next lebih tingkat bakteri, baru yang terakhir amoeba ya. Bakteri kita lihat ya seperti apa ya? Gelembung ya. Tapi lonjong bentuknya. Ini ada di mana ya kita lihat nih. Di mana kita menumpahkannya? Kita lihat. I will read. Bakteri, text. You can follow me on your sheet. Bacteria are single-cell organisms that are neither plants nor animal. Bacterial cells are different from plant and animal cells. Bacteria are prokaryotes, which mean they have no nucleus. They usually measure a few micrometers in length and exist together in communities of millions. A gram of soil typically contains about 40 million bacterial cells. There are many different types of bacteria. One way of classification them is by shape. There are 3 basic shapes. The first step is spherical shape bacteria. Bacteria shaped like a ball are called cocci, and a single bacterium is a coccus. Example of spherical shaped bacteria include the Streptococcus group. Ini bahasanya using bahasa-bahasa ilmiah ya. Next, bacteria shaped like a ball are called cocci. Ini tulisannya tadi ya, same ya. The second type is rod-shaped bacteria. These are known as bacilli or singular bacillus. Some rod-shaped bacteria are curved. These are known as Vibrio. Example of rod-shaped bacteria include Bacillus anthracis or anthrax. The last step is spiral-shaped bacteria. These are known as Spirilla atau Singulare Spirillus. If their coil is very tight, they are known as spirochetes, leptospirosis, Lyme disease, and spills are caused by bacteria of this shape. Much any ilmiah ya, words ya, banyak memakai bahasa ilmiah ya dalam ilmu pengetahuan ya, khususnya sains ya, di IPA ya, untuk bakteri. Adapted from, jadi kalian bisa lihat di webnya di bawah untuk teks ini, kalian bisa melihat lebih komplit ya. Untuk di bawah ini ada informasi adapted from ini, atau dikasih you give the links. Biasanya seperti itu, teks-teks dalam report memberikan informasi tentang sumber ya di bawahnya, biasanya seperti itu. Question according to the text. Kamu isi ya, try to answer. Same sama seperti yang kemarin ya, untuk informasi tadi.
What is the picture about? Number one, do you know the name of organism in the picture? Number second, have you ever seen them in real life? Number third, where can you find them? Where can you find them? Number fourth, can you see all them only with your eyes and with no equipment? Maksudnya gini, tapi kalau melihat mereka hanya dengan mata tanpa ada bantuan alat. Oke, karena kita tahu kalau seperti virus, bakteri itu small ya, ukurannya atau bentuknya kecil. Okay, the last, do you remember study organism living in the soil in your science subject? Try to do. Tulislah, coba jawab dengan bahasa sendiri. Okay, activity second, let's study still according to the text. Okay, text bakteri ya. Read the text about bacteria below to state whether the statement are true or false. Bacalah teks tentang bakteri di bawah ini untuk menyatakan apakah pertanyaan-pertanyaan di buku ini benar atau salah. You must choose one. Okay. Is it false? Is it right or true? Informasi ada di dalam teks. Kita lihat. Okay. The following words or phrase may help you. Kata-kata atau frasa-frasa berikut mungkin akan membantu Anda. Ini misalnya kasih ya kolomnya atau tabelnya. On the left side English, on the right side Indonesia. Oke, kalian baca. Oke, much ya, ada banyak kata-kata ya. Question. Oke, inilah nomor statement true false. Gimana nih isinya? Checklist saja ya. Kalau enggak ditulis. Oke, false, true. Kita lihat ya tulisannya ya. Seperti apa sih kalimatnya? Bacteria only have one cell. The cell of bacteria are similar to animal cell. The third, fourth, five. Kalian baca seterusnya. Oke. Udah ya, so far. Oke. Hati-hati, more attention. Oke, don't miss one word. Jangan ketinggalan satu kata pun, karena nanti kalian bisa terlewat ya. You have to know. Oke, hari ini bisa dikasih beberapa keterangan according to the text information about report. The grammar in information report text. Jadi grammar text report. Oke, noun and noun phrase. Noun kata benda atau kata benda prasa. Contohnya, creamy brown. Maksud noun phrase. Terminate. Noun. The soil. Noun phrase. The wood. Noun phrase. Wet area. Noun phrase. Wood. Noun. Oke. Present tense. Kalau ciri-ciri tadi, character of report text, daerah using present tense. Contohnya seperti apa ya, Miss? Kata-katanya gitu. Di dalam teks terminate ya. Terminate need context. Terminated ya. Needs contact with the soil to survive. They build tunnels to reach food. They have 6 legs. They have wings and antenna. Okay, do you still remember that the present tense? Discuss with your friend and teacher ya. Oke, boleh kamu diskusikan dengan teman, dengan guru, Miss Eli. Oke, ada lagi adalah yang menjadi ciri-ciri grammarnya adalah descriptive language. Oke, kebahasaan deskriptif. Contohnya, example, colors, habit, shape, size, etc. Oke, untuk definisinya? Descriptive language used in information report text are descriptive language showing facts. Di dalam descriptive text pada information report, descriptive language showing facts, jadi menyatakan fakta. Oke, di dalam informasinya seperti color, faktanya apa, habit, shape, size, ukurannya, warna gitu ya. Karena pernah melakukannya kemarin ya, sudah mulai mencari ya dengan tugas yang bagian kedua ya. Linking verbs. Linking verbs. Example.
Making verbs are verbs that serve as connection between a subject and further information about the subject. The link, the words, they do not show the action. Adalah penghubung antara subjek dan informasi tentang subjek. Oke, apa aja? Dihubungkan dengan apa aja? Bisa dengan to be. Oke. Is, are, had, belong to, etc. dan lain-lain ya. Oke. Untuk action verb, example, destroy, eat. Oke, jadi verb yang melakukan aksi. Kata kerja tapi melakukan aksi. Action verb are verb that show the action of the subject. Jadi memperlihatkan aksinya atau actionnya pada subjek. Destroy apa? What is the meaning of destroy? Destroy adalah menghancurkan. Kalau eat, makan. Let's study activity 3. Oke. Tujuannya tadi apa? Siswa mampu apa? The end of the lesson, you will able to identify. Kalian bisa mengidentifikasi teks kumbang ya. The social function, genetic structure, and linguistic feature, information report text relate to organism living in the soil. Relasinya tentang organisme yang hidup di tanah. Oke. Oke, sekarang bisa dikasih satu buat pembelajaran kita. Untuk aktivitas 3, kita lihat ini adalah what is the picture? Beatles. Bukan Beatles penyanyi itu ya, kelompok musik ya, dari England itu bukan ya. Beatles. Kalau itu Beatles. Ini adalah kumbang ya. What is the color? Where is we find them? Where is we find it? Di mana kita menemukan mereka? Di mana kita menemukan dia? Warnanya hitam ya. You scared this animal? Kamu takut nggak sama hewan ini? Miss Ellie? Oke. Nggak takut ya? Oke. Beatles. Ada teksnya. Short, itu short. Kalian bisa baca. Oke. Not much. Oke. 4 paragraph. Oke. Kalian lihat di bawahnya. Below the text. Kira ada apa sumbernya ya. Oke. Kalian baca. Oke. Ini adalah tugas kalian. Coba saja. Oke. Di sini akan banyak pasti akan kalian banyak bertanya ya. Misalnya tunggu ya. Find the grammar, use the text, complete the table. The grammar used in the title details. Jadi grammar temukan tadi kan misalnya kasih tahu ya. Yang what you have to know. Nouns plus noun plus apa contoh kalimatnya. Kalian lihat, analyze di dalam teks itu. Oke, salah tidak apa-apa. You make a wrong. Oke, kalau misalnya benar atau correct, very good. Misalnya kalian coba. Can you identify? Apakah kamu bisa mengidentifikasi? Oke, language features. Contohnya dalam teks kalimatnya apa ditulis. Jangan contoh sendiri, tapi according to the text. Non and non phrase apa katanya? Kalimatnya apa? Kata atau kalimat? The present tense. Oke, dalam kalimat itu ada present tense-nya ya. Linking verb, tadi apa kata sambung ya, kata penghubung ya. Action verb, seperti apa sih kata kerjanya, ada action-nya. Di dalam teks, details ya. Karena teksnya more short ya, the text lebih pendek, berarti infonya juga not long ya, tidak panjang ya, atau not much. Oke, second atau yang activity 3, find the vocabulary in the text, complete the table. The vocabulary in the text entitled Beatles, language feature untuk kebahasaannya, teknik or scientific term. Apa sih artinya, Miss? Sekali ya. Find the word in your dictionary. Example, contohnya, descriptive language. Oke, untuk kebahasaannya dalam deskriptif, contohnya seperti apa? Ini masing-masing berikan pada contohnya dalam teks, dalam labelnya apa, kolom 1 ataupun 2. Oke.
As much as better. Jangan dibikin banyak ya kalau misalnya teksnya memang tidak ada ya. Jadi tidak boleh asal menulis. Jadi diperhatikan kembali. Oke. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, Miss Eli membuka ruang bertanya di WA saya. Oke. More clear? Jelas tidak? Oke. Masih jelas ya? Oke, cobalah untuk mengerjakan. Send your text to me in WA. Okay, and watch this video in YouTube, and I give you PPT on group WA. Okay, or from your guardian teacher, atau dari wali kelas yang dikirimkan ke dalam WA ke kelas. Okay. Thank you very much for your attention. Terima kasih untuk perhatiannya dalam materi kita hari ini. Okay. Saya harap kalian bisa mengerti yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. God bless you dimanapun kalian berada. Keep praying. Okay. Stay at home, wearing masker. Okay. Wash your hand. Banyak berdoa dan stay at home. Okay. Thank you. Goodbye.